Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang sebaiknya kita lakukan ketika kita masuk ke dalam rumah? Ini ada hadis yang sangat penting untuk dipahami dan untuk dimengerti bahwasanya Rasulullah itu betul-betul menganjurkan kita agar ketika kita masuk ke dalam rumah untuk berzikir. Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum. Jika ada orang masuk ke dalam rumahnya kemudian dia itu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti zikir ini ya ingat atau menyebut Allah Subhanahu wa taala. Bisa menggunakan bismillah, bisa alhamdulillah, bisa la haula, pokoknya sesuatu yang lisan kita itu menyebut nama Allah dan kita juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya zikir, zikir. Dan ketika makan juga dia itu ingat Allah Subhanahu wa taala, baca bismillah begitu ya. Maka setan tuh berkata kepada dzurriyyatahu, kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada tentaranya, la mabita lakum wala asya. Kamu itu tidak boleh tinggal di rumah ini dan kamu juga tidak boleh ikut makan bersama mereka. Karena mereka itu sudah membaca, karena mereka itu sudah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah melindungi mereka. Haram bagi kamu itu tinggal di rumah yang di dalam rumah itu sudah disebut zikir, yang sudah dibacakan zikir, orangnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini ya. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala inda duhulihi qala syaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya. Tapi ketika orang itu masuk ke dalam rumahnya kemudian dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika makan dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu setan tuh bilang kepada dzurriyyatahu, kepada anak-anaknya itu, kepada anak-anak buahnya, kepada prajuritnya apa? Kamu boleh tinggal di rumah ini karena rumah ini sudah tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu pasti menang melawan penghuni rumah ini, kamu pasti menang menguasai rumah ini. Dan kamu juga boleh ikut makan bersama mereka karena makanan mereka termasuk bagian makanan kamu. Kamu tidak akan terjegah makan dengan mereka. Ini sebenarnya sebuah peringatan penting ya dari Rasulullah SAW bahwa ketika orang sudah menguasai rumah seseorang, ketika orang juga sudah ikut makan bersama orang itu, berarti lingkungan rumah itu dan tubuh orang itu sudah dikuasai oleh setan. Setan itu jelas, wa qad dzalla man kana syaitanu lahu qarina. Sungguh akan hina orang yang menjadikan setan itu sebagai korina, teman. Teman dalam rumahnya, teman dalam tubuhnya. Teman dalam rumahnya karena setan bebas berkeliaran di mana saja di dalam rumahnya. Setan teman dalam tubuhnya karena setan bebas masuk ke dalam tubuh orang itu karena ketika dia makan, setan juga ikut makan. Ikut makan. Jadi sungguh hina orang yang menjadikan teman sebagai setan sebagai teman karena awalnya dia masuk ke dalam rumahnya dan ketika makan dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini naudzubillah min dzalik. Wan Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas dari sahabat Anas Nabi bersabda mangqala idza kharaja min baiti. Ini doa ketika keluar rumah. Ketika orang keluar rumah kemudian membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya ulangi lagi. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yuqalu lahu. Nah, ketika membaca doa itu bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil wala haula wala quwata illa billah ya, sampai billah saja. Maka doa itu dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, kufita wa wukita wa hudita. Artinya kufita. Kufita. Engkau sudah cukup. Sudah cukup kamu, sudah dicukupi. Perjalanan kamu selama di luar rumah itu sudah kufita. Dicukupi. Kenapa? Karena kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu butuhkan selama di luar dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu butuh uang dengan cara kerja, kufita, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu butuh ketenangan, butuh healing, butuh happiness,
butuh kebahagiaan di luar rumah, maka oleh Allah kufita, engkau dicukupi. Jadi Allah mencukupi apapun yang kamu butuhkan di luar rumah karena kamu membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah. Terus apa? Yang kedua, hudita. Hudita, kamu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudita, diarahkan. Kemana? Ila mutaba'atis sunnah, untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hudita. Waufita, wauqita, dan engkau dijaga. Hufitta min syaril a'dha. Jadi ada 3 jawaban Allah kepada orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Pertama, kufita, engkau dicukupi segala apa yang kamu butuhkan selama di luar rumah. Yang kedua, wahudita, selama dalam rumah Allah menjaga engkau agar kamu tidak keluar dari sunnah Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, kamu menjadi orang yang betul-betul Islam. Yang ketiga, wahukita, engkau dijaga minal a'da, dari musuh-musuhmu, baik musuhmu itu berupa setan atau orang yang berperilaku setan, baik musuhmu itu hendak mencelakaimu atau hendak membuat makar agar kamu terjerumus dalam kemusnahan. Wahukita, engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kamu keluar rumah, kamu sudah memasrahkan diri kamu untuk dijaga olehnya. Ya. Setelah itu apa? Watahna anu syaitan, setan pun menjauh, ba'udah, dari orang yang membaca doa itu ketika hendak keluar rumah. Jadi setan itu takut kepada orang yang membaca doa ini. Menjauh setan, karena Allah sudah melindungi orang tersebut. Masuk ke dalam rumah ada zikirnya, keluar dari rumah ada zikirnya. Masuk ke dalam rumah ada zikir yang membuat setan itu tidak kerasa di dalam rumah, sehingga tidak bisa menjadi korin atau teman kita. Keluar rumah juga ada zikirnya, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Ini juga penting dipahami maknanya biar lebih mantap pemasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya artikan bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu, aku memasrahkan diriku, 'alallah, kepada Allah, pasrah secara penuh. Wala haula wala quwata illa billah, karena saya yakin tidak ada kekuatan yang bisa mendatangkan manfaat dan tidak ada kekuatan sedikit pun yang bisa menghilangkan kejahatan atau keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrah kepada Allah karena kita yakin bahwa Allah itu segalanya, maka kita dijaga dengan 3 hal tersebut. Setan pun takut kepada kita, setan pun jauh dari kita. Selama kita di luar rumah, kita tidak ditemani oleh setan. Oke, hadis selanjutnya. Wan Abi Malik Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Malik Al-Asy'ari, Nabi bersabda, idza walaja rajulu baitahu falyaqul. Ketika orang itu masuk ke dalam rumah, ini zikirnya. Zikir masuk ke dalam rumah, doa masuk ke dalam rumah secara khusus ada zikirnya. Kalau enggak mau secara khusus, cukup baca bismillah atau assalamualaikum atau lafaz-lafaz thayyibah, ya. Baca surat Al-Ikhlas, baca sholawat, enggak jadi masalah. Tapi kalau ikut ini itu lebih bagus. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj, bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna, summa yusallimu ala ahlihi manzilihi. Ini doanya begini, Allahumma inni as'aluka khairal maulaj, ya Allah, aku mohon kepadamu paling bagusnya orang yang masuk ke dalam rumah, wa khairal makhraj, dan paling bagusnya keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim, atas namamu kami masuk ke dalam rumah. Bismillahirrahmanirrahim, dan atas namamu kami keluar dari rumah. Wa ala rabbina tawakkalna, kepada engkau Tuhan kami tawakkalna, kami memasrahkan diri. Setelah masuk ke dalam rumah, kemudian apa? Yusallimu ala ahli manzili, kemudian dia itu mengucapkan salam kepada keluarganya, kepada orang yang tinggal di rumah itu, baik ada ataupun tidak ada. Kalau nggak ada, yang jawab itu malaikat. Kalau nggak ada, kalau ada penghuninya, yang jelas yang jawab itu adalah penghuni rumah itu, karena salam itu merupakan doa keselamatan bagi yang mengucapkan dan bagi yang mendengarkan. Ini ya.
tuntunan dari Nabi Muhammad SAW penting untuk diamalkan. Wallahu a'lam bishawab.